Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, terdapat beberapa istilah untuk atom. Yang pertama, ini ada nomor atom atau atomic number, kemudian ada mass number atau nomor massa, dan isotop. Untuk nomor atom, ini lambangnya Z, ini merupakan jumlah proton yang ada pada nukleus atau inti atom. Sementara untuk nomor massa, ini dilambangkan dengan A, ini merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron yang ada pada inti atom tersebut. Nah, untuk isotop, ini merupakan atom-atom yang memiliki atau atom yang berasal dari unsur yang sama, tetapi dia memiliki jumlah neutron yang berbeda pada intinya. Nah, untuk lambangnya sendiri, ini X, ini merupakan lambang dari unsur, kemudian A ini adalah nomor massanya, dan Z ini adalah nomor atomnya. Nah, kalau kita lihat dari tabel periodik, ini kita ambil contohnya adalah Fe, di mana Fe ini merupakan lambang kimia atau simbol dari besi atau iron. Nah, kemudian 26 ini adalah nomor atomnya, sementara 55,845 ini adalah nomor masanya. Kemudian pada sistem periodik unsur sendiri, pada tabelnya, ini ditemukan berbagai keterangan lainnya. Ini tergantung dari si tabel periodiknya sendiri. Pada contoh ini, kita lihat ada tambahan informasi berupa energi ionisasi, kemudian elektronegativitas, bilangan oksidasi, dan bahkan ada konfigurasi elektronnya. Untuk contoh dari isotop, kita bisa lihat di gambar sebelah kiri, ini adalah unsur dari hidrogen. Nah, hidrogen ini punya proton, ini lambangnya warna merah, ada yang protonnya 1. Nah, semuanya ini adalah protonnya 1, sementara untuk unsur tersebut ada yang tidak punya neutron. Neutron ini dilambangkan oleh bola warna hijau. Ada yang punya 1 neutron, ada yang punya 2 neutron. Nah, untuk yang tidak punya neutron ini namanya hidrogen, untuk yang punya 1 neutron ini namanya deuterium, untuk yang punya 2 neutron ini namanya tritium. Sehingga hidrogen, deuterium, dan tritium ini adalah isotop. Nah, sejarah ditemukannya atom ini berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari penemuan oleh John Dalton, di mana John Dalton memodelkan atom sebagai solid sphere atau sesuatu yang solid gitu ya. Jadi lingkaran atau bulatan yang seperti bola dan dia itu solid. Nah, secara teorinya, teori dari Dalton, atom merupakan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, kemudian dikembangkan berikutnya oleh J.J. Thomson, di mana Thomson memodelkan atom sebagai plum pudding, atau mungkin kita kenal sebagai roti kismis. Dia menemukan bahwa adanya muatan negatif dan juga adanya neutron pada atom tersebut. Tapi si muatan tersebut dia tersebar pada seluruh permukaan atom. Nah, berkembang kemudian ditemukan oleh Rutherford, ini dia memodelkan bahwa atom ini punya inti. Nah, atom ini memiliki inti. Dan dia menemukan bahwa kedua muatan baik positif dan negatif ini ada pada atom tersebut dan disebut sebagai proton dan neutron. Nah, kemudian berikutnya ini ditemukan oleh Niels Bohr, bahwa Niels Bohr ini merupakan model atom planet, seperti planet. Nah, di sini dia menemukan elektron valensi. Nah, berkembang berikutnya penemuan Schrödinger, di mana Schrödinger memodelkan atom sebagai kuantum. Dia menemukan ada elektron dan dia percaya bahwa tidak mungkin kita mengetahui posisi dari muatan-muatan yang ada pada atom. Jadi posisi tepatnya dia bilang tidak mungkin kita tahu. Nah, kemudian Chadwick dia menemukan bahwa where all the element are. Jadi Chadwick ini menemukan si elemen-elemen tadi yang ada pada atom ini berada di sebelah mana atau lintasannya seperti apa. Nah, dari perkembangan atom sendiri, si atom ini kita bisa gambarkan demikian.
di mana pada atom ini ada inti atom dan ada elektron, di mana elektron ini mengelilingi dari inti atom, dia membentuk lintasan-lintasan tertentu. Nah, elektron sendiri ini diameternya lebih kecil dari 10 pangkat minus 16, sementara nukleus atau inti atom, kalau kita perbesar, ini ukurannya sekitar 10 pangkat min 12 cm. Nah, untuk si nukleus ini atau inti atom ini terdiri dari proton dan juga ada neutron. Nah, kalau kita pecah lagi, ternyata para ahli menemukan bahwa untuk inti tersebut, untuk si proton sendiri, ini ada bagian yang lebih kecilnya itu quark, sekitar lebih kecil dari 10 pangkat minus 16. Nah, si atom tadi, kalau kita bedah, kita pecah gitu ya, kita iris, ternyata dia selain punya inti, dia juga ternyata ada kulit-kulit. Nah, kulit-kulit yang mengelilingi. Kita bayangkan ada bawang dan kulit-kulit bawang itu berlapis-lapis. Jadi kulitnya mengelilingi. Nah, untuk si atom ini kalau kita gambarkan, nah ini adalah inti atom terdiri dari proton, lambangnya adalah positif, dan neutron. Ini yang merupakan bola-bola yang merah. Kemudian untuk bagian kulit pertama, ini dikatakan N-nya sebagai 1. Sementara untuk kulit kedua, N-nya 2, kulit ketiga, N ketiga, dan kulit keempat, N-nya 4. Nah, ternyata pada kulit-kulit tersebut ada yang dinamakan subkulit, di mana untuk kulit pertama atau N ke-1, ini yang paling dekat dengan inti atom, ini memiliki satu lapis atau satu subkulit. Sementara kulit kedua ini memiliki 2 subkulit atau 2 lapis. Sementara kulit ketiga, nah subkulitnya ada 3, dan untuk yang keempat, kulit keempat, ini subkulitnya ada 4. Dan subkulit ini kita kenal sebagai S, P, D, dan F. Nah, kemudian setiap orbital ini maksimal punya 2 elektron, sehingga untuk kulit pertama, ini subkulitnya subkulit S, orbitalnya adalah 1, kemudian jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Sementara untuk subkulit kedua, ini 2 subkulit, ini S dan P, nah sehingga orbitalnya adalah ada S1, P-nya adalah 3, nah jadi kemudian sehingga total orbitalnya adalah 4. Dan seterusnya, sampai kulit keempat, dia mempunyai subkulitnya S, P, D, dan F, di mana orbitalnya adalah untuk S, dia dihuni oleh 1 elektron, untuk P 3, untuk D ada 5 elektron, dan F ada 7 elektron, sehingga totalnya ini ada 16 orbital. Nah, jadi kalau untuk satu atom yang punya kulitnya 1, 2, 3, 4, punya 4 kulit, jadi maksimal jumlah atomnya, jumlah elektronnya ini tinggal dijumlahkan 2 tambah 8 tambah 18 tambah 32. Jadi kalau kita bayangkan gitu ya, bahwa sebuah atom, nah kita lihat berikutnya, bahwa sebuah atom ini dia punya inti, kemudian punya kulit-kulit. Ini yang merah, yang hijau, yang biru, kemudian yang merah juga. Nah ini punya kulit-kulit. Di dalam kulit ini ada sub-sub kulit. Kemudian pada subkulit ini ada orbital. Nah, si orbital-orbital inilah yang ditempati oleh elektron-elektron. Nah, untuk pengisian orbital sendiri, ini bagaimana? Elektron konfigurasi. Jadi, membentuk suatu elektron konfigurasi, si pengisian elektron tersebut. Ini merupakan how the electron are distributed among the various atom orbital in an atom. Jadi, konfigurasi elektron ini merupakan bagaimana elektron-elektron ini tersebar di antara berbagai orbital atom. Nah, ini kita lihat bahwa untuk N yang 1 atau kulit pertama, ini memiliki 1 subkulit. Nah, dia di level energi paling bawah. Naik berikutnya ke kulit kedua atau N-nya 2, dia memiliki 2 subkulit. Nah, dia
energinya lebih tinggi daripada kulit yang pertama. Kulit ketiga dia lebih tinggi dari kulit kedua, dan kulit keempat lebih tinggi dari kulit ketiga. Nah, tapi di sini kita bisa lihat dari tingkat energinya bahwa untuk subkulit yang ada pada kulit keempat ini adalah 4S, dia itu energinya ternyata lebih rendah dibandingkan dengan 3D. Nah, ini dari energi ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ini cukup rumit gitu ya, makin banyak, makin rumit, makin banyak kulitnya, makin banyak subkulitnya dan terlihat lebih rumit. Sehingga ini ada aturan bagaimana pengisian atau bagaimana pengurutan dari konfigurasi elektron. Ini kita bisa lihat, kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke bawah. Jadi nomor 1 sampai 7 diurutkan ke bawah. Kemudian untuk kulit berikutnya, ini adalah kulit kedua. Ini kita urutkan sama juga yang P gitu ya, subkulit kedua, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang D, ini juga sama, tapi dia bermula dari nomor 3, karena untuk yang D ini, dia mulainya dari 3 gitu ya. Sementara untuk F, yang ada F, ini dia baru mulai dari kulit keempat, dia adanya seperti itu. Makanya untuk yang F ini baru nomor 4, untuk yang D baru nomor 3, dan untuk yang P, subkulit P ini baru di nomor 2. Karena pada S dia tidak ada subkulit lebih dari 1. Nah, sehingga untuk urutannya ini mulai dari 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Jadi arahnya panah-panah dari atas kanan ke kiri bawah. Nah, ini urutan untuk konfigurasi elektron. Nah, bagaimana pengisian elektron-elektron pada orbitalnya? Ini mengikuti prinsip dari Aufbau. Nah, di mana prinsip dari Aufbau dia mengisi energi terendah dulu. Sehingga untuk atom hidrogen, di mana dia memiliki 1 elektron, dia akan mengisi pada 1S. Nah, pada 1S di posisi ini. Sehingga untuk hidrogen, ini konfigurasi elektronnya adalah 1S1, di mana dia pada posisi 1 di kulit pertama gitu ya. Jadi 1S, kemudian di subkulitnya, subkulit S ini ada 1 elektron. Berikutnya untuk helium, di mana dia memiliki 2 elektron. Nah, jadi elektron pertama adalah posisinya sama dengan hidrogen, elektron keduanya dia adalah di sebelahnya, namun panahnya berbeda. Nanti kita lihat kenapa panahnya ada bolak-balik kanan atas bawah. Nah, berikutnya untuk litium, di mana dia litium itu dia memiliki 3 elektron. Nah, elektron yang duanya seperti helium, kemudian elektron berikutnya dia naik ke level energi lebih tinggi, yaitu pada 2S. Kemudian untuk boron juga sama, jadi satu-satu dia mengisi level-level energi berikutnya. Nah, kita bisa lihat si level energi yang di bawah ini berarti energinya lebih rendah dibandingkan orbital-orbital yang lebih tingginya. Jadi yang strip-strip ini merupakan orbital. Nah, ini terus seperti ini kita lihat misalnya ini boron, di mana boron punya jumlah elektronnya 5, sehingga untuk pengisiannya ini sama seperti Be, B ini atau ini adalah berilium. Kemudian elektron kelimanya ini menempati energi yang berikutnya, yaitu pada 2P. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana untuk yang karbon? Karbon ini punya 6 elektron. Nah, apakah si karbon tersebut, elektron ke-6-nya, dia harus mengisi sebelahnya seperti ini, gitu ya, mengisi sebelahnya di sini, atau dia mengisi ke orbital berikutnya, yang ini? Nah, ternyata ini ada aturan dari Hahn, di mana aturan Hahn ini berbunyi bahwa yang paling stabil si pengaturan atau arrangement dari elektron pada subkulit ini adalah yang dimana dia harus dalam posisi paralel. Jadi paralel seperti ini. Jadi ada yang paralel seperti ini kalau paralel,
ada juga yang berlawanan. Kalau ini berlawanan, kalau ini paralel. Jadi untuk mengisi orbital dengan level energi yang sama, kita buat ini satu-satu dulu. Jadi nggak berpasangan dulu ya. Nah, ini untuk aturan dari Han. Nah, ini aturan Han pada yang punya 6 elektron yaitu karbon. Berikutnya adalah pengisian untuk elektron pada nitrogen, pada oksigen, pada fluor, dan pada neon. Nah, dari masing-masing kita bisa lihat, kita bisa simpulkan konfigurasi elektronnya. Kita ambil contoh adalah fluor, di mana fluor ini punya 9 elektron, dan 9 elektron ini mengisi orbital 1s, 2s, dan 2p. Nah, jumlahnya kita bisa lihat di lambang yang ada di atas. Jadi 1s2. Berarti pada fluor ini, pada kulit nomor 1, pada orbital, pada subkulit S, dia ada 2 elektron. Sementara pada subkulit 2S ini ada 2 elektron, dan pada subkulit 2P ini ada 5 elektron. Dan seterusnya, ini adalah konfigurasi masing-masing dari atom. Nah, kemudian untuk penomoran, untuk penamaan gitu ya, untuk penamaan atau posisi di mana elektronnya, kita kalau misalnya gambarkan dengan diagram seperti yang tadi, itu agak ribet. Nah, ternyata ada yang lebih sederhana. Untuk menyederhanakannya, ini disederhanakan dengan bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom, dan diwakili oleh nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dari sistem yang dinamis. Bilangan kuantum sendiri ada 4, ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum angular atau L, atau nama lainnya adalah azimut, ada bilangan kuantum magnetik, ada bilangan kuantum spin. Nah, untuk bilangan kuantum utama, simbolnya adalah N, ini nilainya adalah 1, 2, 3, 4, ini menyatakan adalah kulitnya. Kemudian untuk yang azimut, lambangnya L, ini mulainya dari 0, ada 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai dia N-1. Nah, kita nanti lihat seperti apa gambarannya. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Kita lihat satu-satu. Ini ada bilangan kuantum utama, lambangnya adalah N. Dia menyatakan jarak antara posisi si elektron terhadap intinya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan sebagai kulitnya. Nah, ini kalau N-nya 1, berarti dia ada di elektronnya ada posisinya di kulit ke-1. Kalau N-nya 2, berarti ada di kulit kedua, N-nya 3, ada di kulit ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di level energinya, angka ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah merupakan bilangan kuantum utama atau N. Nah, kemudian untuk bilangan kuantum azimut atau L. Nah, ini merupakan bentuk dari orbital. Bentuk orbital ini menyatakan subkulit sebetulnya. Nah, bentuk orbital di mana dia seperti ini, jadi kan elektron dia jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya posisinya muter-muter. Muter-muternya dia berkeliling, membentuk suatu lintasan seperti bola. Nah, sehingga ini dikatakan, yang demikian dikatakan sebagai orbitalnya orbital S. Nah, tapi ada juga elektronnya jalan-jalan membentuk lintasan kayak halter gitu ya, kayak barbel mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, dikatakan yang seperti ini merupakan orbitalnya orbital P. Tapi ada juga yang bentuknya lebih rumit lagi. Dia lintasannya kayak halternya 2 gitu ya. Dia ada di sumbu X, sumbu Y. Nah, sumbu X, sumbu Y. Nah, dia dikatakan sebagai orbital D. Sementara yang F ini lebih kompleks lagi. Mungkin sumbunya ada X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi dia berkeliling di situ, baik secara sumbu X maupun sumbu Y dan sumbu Z. Nah, ini menyatakan bentuk dari orbital. Jadi S, P, D, dan F ini menyatakan bentuk dari orbital.
Nah, untuk yang bentuk orbitalnya S, yaitu kayak bola, nilainya adalah 0, L-nya adalah 0, sementara yang P ini nilainya 1, yang L ini nilainya 2, dan untuk yang F, ini L-nya atau azimutnya adalah 3. Nah, kemudian kita masuk ke bilangan magnetik. Untuk bilangan kuantum magnetik, ini merupakan orientasi di dalam ruangan. Nah, orientasi di dalam ruangan ini tadi sudah disinggung ada sumbu. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Sumbu X itu yang vertikal, sumbu Y itu horizontal, dan Z itu adalah yang mengarah dari kita ke belakang. Nah, itu sumbu Z. Kemudian untuk M-nya atau magnetiknya, kalau tadi bilangan kuantum utama itu adalah kulit, kemudian magnetik adalah subkulit, yang azimut atau L adalah subkulit, maka magnetik adalah posisi orbitalnya ada di mana. Nah, untuk orbital yang cuma satu, ini bilangan magnetiknya adalah 0. Untuk yang orbitalnya ada 3, ini di subkulitnya ada 3, ini yang tengahnya 0, ke kiri negatif, ke kanan positif. Nah, sama juga untuk yang orbitalnya ada 5, ini adalah pada subkulit D, ini 0-nya ada di tengah, kemudian ke kiri negatif, dan ke kanan positif. Itu M-nya. Dan yang terakhir, ini adalah bilangan kuantum, ini masih bilangan kuantum magnetik, ini adalah contohnya saja bagaimana orientasinya dalam ruangan. Ini untuk yang 0, ini seperti ini. Untuk yang bilangan kuantum magnetiknya adalah, kita ambil contoh yang kiri ini, yang kuning, ini adalah posisinya untuk di sini, yang -1, kalau 0 itu dia berkeliling di sumbu Z, ini yang 0, kemudian kalau dia si elektronnya berkeliling-keliling membentuk halter di daerah sumbu Y, ini adalah dia di positif 1, dan seterusnya. Jadi dia menyatakan orientasi elektron di dalam ruangannya. Jadi bagaimana dia berkelilingnya membentuk suatu bentuk gitu ya. Nah, ini yang terakhir, ini adalah bilangan magnetic spin. Spin ini arah. Nah, untuk yang dia arahnya seperti ini, dia dikatakan atau dilambangkan dengan positif atau ke atas. Sementara untuk yang dia berlawanan arah, sebaliknya, nah ini dilambangkan dengan panah ke bawah atau kita kenal sebagai negatif setengah. Jadi ada positif setengah, ada negatif setengah. Ini adalah lambang-lambang untuk bagaimana si elektronnya berputar, orientasi elektronnya berputar. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah helium, di mana dia punya 2 elektron, jadi 1 elektron dia arahnya ke atas, 1 elektron ke bawah. Berarti ada yang positif setengah, ada yang negatif setengah. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam prinsip larangan Pauli, di mana tidak ada 2 elektron dalam atom yang memiliki jumlah bilangan kuantum yang sama. Nah, contohnya, ini kita ambil contoh yang mana? Yang ini. Untuk posisi elektron yang ini. Elektron yang ini dia ada 2s, ya. M-nya 2, karena dia kulitnya 2, kemudian L-nya adalah 0, berarti subkulitnya adalah S, ini 0, orbitalnya. Kemudian ada M, M-nya juga 0, karena dia orbitalnya hanya ada 1. Dan posisi spinnya ini adalah plus setengah, karena dia ke atas. Nah, kalau kita lihat di sebelahnya, dia sama-sama di orbital yang sama. Sehingga dia nilainya adalah akan sama. Nah, yang ini. Nilainya N-nya 2, L-nya 0, M-nya 0. Nah, sama dengan yang bawah. Tapi, lihat spinnya. Kalau yang satu adalah positif setengah, yang ini, sementara yang ini adalah negatif setengah. Jadi, kalau kita lihat, masing-masing elektron ini tidak mungkin ada bukan satu elektron, tapi 2 elektron, misalnya ini dengan ini, dia memiliki bilangan kuantum yang keempat-empatnya sama.
pasti kalaupun dia dalam satu orbital, dia memiliki satu bilangan kuantum yang beda, yaitu spin. Itu yang dimaksud dengan prinsip dari Pauli, larangan Pauli. Nah, jadi kalau kita diminta untuk menuliskan bagaimana konfigurasi elektron dari Mg, di mana Mg itu memiliki 12 elektron, kita masuk ke gambar yang tadi, yang ada panah-panah, 1s, 2s, 2p, 3s, dan seterusnya, yang panahnya dari atas, dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, itu adalah susunkanlah seperti itu, susunkan seperti itu dulu, kemudian baru isi elektronnya. Untuk S, itu elektronnya maksimal 2, untuk P ini maksimal 6, kemudian nanti D ini maksimalnya adalah 10, dan seterusnya. Sehingga kalau kita sebarkan elektronnya, 1s, 2, 2s2, 2p6. Kita jumlahkan dulu. Nah, ini 3s2. Kita jumlahkan. Apakah ini sudah 12? Nah, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 ini ternyata sudah 12 elektron. Nah, kemudian untuk penulisannya sendiri, karena si konfigurasi Mg ini untuk 1s2, 2s2, 2p6, dia menyerupai gas mulia atau neon, sehingga untuk menyingkatnya kita tulis sebagai Ne3s2. Jadi ini adalah sama dengan neon, kemudian ditambah 3s2. Jadi untuk menuliskannya bisa yang ini konfigurasinya, bisa juga disingkat seperti ini. Nah, berikutnya silakan dicoba untuk yang Cl, di mana Cl punya 17 elektron. Jadi susun dulu konfigurasinya sesuai dengan aturannya yang tadi digambarkan yang ada panah-panah. Nah, kemudian setelah itu isilah jumlah-jumlah elektronnya. Kalau kita lihat S itu 2, P itu 6, nah maksimalnya gitu ya. Kemudian kita jumlahkan. Untuk 3P ini ternyata isinya cuma 5. Nah, karena kalau kita jumlahkan, masing-masingnya 2 tambah 2, tambah 6, tambah 2, tambah 5, ini sudah 17. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini. Nah, kemudian di sini ditanyakan bagaimana bilangan kuantum yang mungkin for the last atau outermost electron in Cl. Jadi untuk elektron terluar, untuk elektron terakhir yang ada pada Cl. Nah, ternyata elektron terakhirnya ini ada pada 3p5. Nah, pada 3p5. Kalau kita gambarkan, nah kita lihat sebentar, ini sebagai pen gitu ya. Nah, ini kan pada 3p5. Nah, pada 3p5, 1, 2, P itu ada berapa orbital? Nah, P itu ada 3 orbital untuk P ya. Nah, kemudian di mana nih kita gambarkan? Nah, berarti P-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi yang terakhir ada di sini. Elektron yang ini. Nah, elektron yang ini adalah karena dia pada 3P, maka 3 ini adalah M-nya, kemudian karena P itu adalah nilainya 1, berarti bilangan kuantum azimutnya adalah 1, L-nya 1, kemudian magnetiknya mana nih? Magnetiknya yang tengah ini adalah 0, yang kanan adalah positif 1, yang kiri adalah negatif 1. Sehingga bilangan magnetiknya pada elektron tersebut, dia M-nya adalah 0. Sementara untuk posisinya, spinnya, ini adalah minus setengah. Jadi untuk bilangan kuantumnya, ini untuk L-nya 3, M-nya 3, L-nya 1, kemudian M-nya ini adalah 0, jadi pilih salah satu aja ya, M-nya 0, kemudian spin-nya ini adalah minus setengah. Nah, ini adalah contoh dari tabel periodik. Tadi udah diambil salah satunya itu Ft pada penjelasan yang awal. Nah, ini contoh tabel periodik.
di mana tabel periodik ini kita bisa kelompokkan. Jadi di bagian kiri ini adalah blok untuk yang subkulitnya S, bagian tengah ini subkulit D, dan yang paling kanan adalah subkulit P. Dan yang bawah ini yang memang subkulitnya F, ini adalah lantanida dan aktinida. Nah, kita bisa klasifikasikan si unsurnya. Ada yang merupakan logam alkali, ini adalah barisan yang oren gitu ya, oren. Nah, kemudian ada alkali tanah yang oren kuning, ada yang transisi, ini adalah logam transisi warna biru, ada yang post transisi, logam post transisi, kemudian ada juga yang semi logam atau namanya metaloid, ada yang halogen yang warna biru, kemudian ada juga kelompok yang gas mulia. Nah, di sini ternyata nyelip ada lantanida dan aktinida. Nah, jadi kalau dipanjangkan, ini sebetulnya dia nyelip di tengah, jadi panjang, kemudian baru disambung oleh yang biru di sebelah kanan dari si yang hijau ini, atau lantanida dan aktinida. Jadi sebetulnya posisinya adalah seperti itu. Nah, kemudian, tadi kita bicara tentang atom. Sekarang kita masuk ke dalam kation dan anion. Bagaimana kation dan anion ini terbentuk? Nah, ternyata jika atom kehilangan elektron, so that cation has a noble gas outer configuration. Jadi, kenapa dia membentuk kation dan anion? Nah, karena atom tersebut ingin lebih stabil. Nah, dia lebih stabil kalau membentuk konfigurasi seperti gas mulia atau noble gas. Nah, sebagai contoh, ini adalah natrium, di mana natrium ini konfigurasinya adalah seperti silahkan nanti dicoba-coba bahwa natrium ini konfigurasinya menyerupai neon, kemudian ada 3s1-nya. Nah, untuk membentuk seperti gas mulia yaitu neon, dia harus kehilangan satu elektron yang berada pada 1s. Sehingga ketika si elektronnya lepas, nah, dia akan kehilangan elektron dan membentuk suatu kation atau yang bermuatan positif. Nah, demikian pula contoh yang lain. Contohnya adalah kalsium, di mana kalsium konfigurasi elektronnya menyerupai argon, kemudian ada tambahan yaitu 4s2. Sehingga kalau dia ingin lebih stabil, dia menyerupai argon, dia harus melepas 2 elektron. Sehingga kalau elektronnya lepas 2, dia akan menjadi muatan positif 2 atau kation Ca2+. Nah, contoh berikutnya adalah Al atau aluminium, dia konfigurasi elektronnya yang awalnya ini menyerupai neon, deretannya kemudian 3s2 dan 3p1. Sehingga untuk menyerupai neon, dia harus melepas 3 elektron dari orbital S dan orbital P pada kulit ketiga. Nah, sehingga ketika 3 elektron lepas, dia akan menjadi bermuatan 3 positif atau kation Al3+. Nah, sebaliknya, untuk atom-atom, ini ada juga yang menambahkan elektronnya atau memperoleh elektronnya sehingga dia membentuk anion. Nah, anion juga dia akan membentuk konfigurasi seperti noble gas atau gas mulia. Nah, jadi pada prinsipnya ada atom yang bisa melepas elektron, ada atom yang bisa menerima elektron. Dan tujuannya adalah agar lebih stabil. Bagaimana mengukur stabilnya? Dia konfigurasinya seperti gas mulia. Contohnya ini adalah hidrogen, di mana hidrogen ini atomnya dia memiliki 1 elektron. Nah, ketika elektronnya 1, dia kurang stabil. Dia harus menyerupai helium, di mana helium dia punya 2 elektron, sehingga hidrogen dia cenderung untuk menerima elektron. Nah, demikian pula fluor. Fluor ini konfigurasinya adalah seperti ini, 1s2, 2s2, 2p5. Sementara konfigurasi elektron yang dekat dengan fluor dan dia stabil adalah neon. Neon ini mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Nah, kita lihat, kita cermati, ini 2p5 untuk fluor yang netral, sementara untuk jika ditambahkan 1 elektronnya menjadi 2p6, nah tambah 1 di sini, dia akan seperti neon dan dia menjadi suatu anion, F-. Nah, oksigen pun demikian.
dia butuh 2 elektron agar stabil menjadi O2-, dan nitrogen dia menjadi N3- agar dia stabil menyerupai Ne. Nah, untuk lebih simpelnya, lebih sederhananya, bahwa unsur-unsur yang ada pada kelompok 1 itu cenderung untuk melepas 1 elektron, sehingga dia menjadi kation plus 1. Sementara untuk yang kelompok 2 atau golongan 2, dia cenderung melepas 2 elektron, sehingga menjadi kation plus 2. Dan untuk yang kelompok 13, nah, ini akan melepas 3 elektron sehingga menjadi kation plus 3. Kemudian untuk yang kelompok atau golongan 15, 16, dan 17 berturut-turut, dia untuk yang 15 dia cenderung untuk menerima 3 elektron sehingga dia menjadi anion -3. Untuk yang golongan 16 menjadi anion -2 karena dia menerima 2 elektron, dan untuk yang golongan 17 dia menerima 1 elektron sehingga dia menjadi anion negatif 1 atau -1. Nah, ini kelompok-kelompoknya. Untuk pengelompokan sendiri pastinya kita sudah kenal gitu ya. Kalau zaman dulu ada 1A, 2A, kemudian ini yang transisi adalah golongan B, 3B, 4B, dan seterusnya. Namun sekarang si pengelompokannya atau golongannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 18. Nah, kemudian ada konfigurasi elektron pada kation dari kelompok logam transisi, yaitu yang di tengah, di mana dia subkulitnya dia punya subkulit D. Nah, ini agak berbeda karena ketika kation terbentuk dari atom pada kelompok logam transisi, elektron yang lepas pertama ini selalu berasal dari orbital Ns, kemudian disusul lepasnya elektron dari orbital D. Jadi, walaupun si D ini dia paling luar, tapi ternyata dia lebih suka dari yang S dulu. Contohnya adalah ini Fe. Fe ini konfigurasi elektronnya adalah Ar, kemudian 4s2 dan 3d6. Nah, seharusnya atau yang biasanya dia lepas dulu dari yang 6 karena dia yang paling luar. Tapi ternyata untuk golongan transisi ini dia dari S dulu. Jadi dia keluar dari S dulu sehingga lepas 2 elektronnya, dia menjadi 3. Kalau dia lepas, jadi S-nya tidak ada elektron, sehingga dia akan menjadi Ar, kemudian 3D6. Nah, berikutnya dia bisa lepas lagi nih dari D, 1 elektron, yaitu menjadi Ar3D5. Jadi setelah dia lepas dari subkulit S, nah dari orbital di situ dia menjadi Fe2+, kalau lepas 2, kemudian kalau lepasnya 3, dia akan menjadi Fe3+. Nah, demikian pula untuk Mn. Nah, Mn ini dia juga sama, posisinya lepasnya dari S dulu. Nah, lepas 2 elektron dari S, sehingga dia menjadi Mn2+. Nah, kemudian ini ada energi yang namanya energi ionisasi. Ini adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral dalam keadaan gas agar dapat melepaskan satu buah elektron pada kulit terluarnya. Nah, contohnya ini adalah I. Nah, I ini atau iodium, ini dia melepas satu elektron. Bisa melepas satu elektron sehingga menjadi I plus atau X plus misalnya ya. Nah, unsurnya ini adalah X contohnya. Ini I itu kita lambangkan sebagai energi ionisasinya. Nah, kalau dia lepas lagi elektronnya, nah kan kalau yang pertama ini awalnya X, lepas elektronnya 1 menjadi X plus. Kemudian si X plus ini lepas lagi elektronnya 1 sehingga menjadi X2 plus. Dan X2 plus ini elektronnya lepas lagi menjadi X3 plus. Nah, untuk melepas satu elektron ini butuh energi ionisasinya I1 atau energi ionisasi pertama. Sementara untuk melepas 2 elektron ini butuh energi ionisasi kedua atau I2, dan melepas 3 elektron ini ada energi ionisasi yang ketiga atau I3.
Dan energi ionisasi yang pertama atau melepas elektron pertama ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan energi ionisasi untuk berikutnya, untuk melepaskan elektron berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah afinitas elektron, di mana ini adalah merupakan energi yang dilepaskan atau yang diperlukan saat masuknya elektron, nah, ke dalam atom atau ion dalam keadaan gas. Atau dapat diartikan juga sebagai energi yang dilepaskan atau diperlukan bila satu elektron masuk ke orbita keluar dari suatu atom. Ini, kita lihat contohnya, kita lambangkan dengan X. Jadi secara umum, misalnya unsurnya X, dia kemudian ada elektron masuk sehingga dia menjadi suatu suatu anion karena dia bermuatan negatif. Contohnya ini adalah fluor. Kalau fluor dia menerima elektron, maka dia menjadi F-. Kemudian O menerima elektron menjadi O-. Nah, itu merupakan afinitas. Bedanya afinitas dengan energi ionisasi, kita bisa lihat bahwa kalau energi ionisasi, dia adalah melepas elektron sehingga dia menjadi kation. Sementara untuk afinitas elektron, dia menerima elektron sehingga dia menjadi suatu anion. Nah, nilai afinitas elektron ini merupakan perubahan entalpi yang bisa bernilai positif jika suatu elektron ditambahkan pada atom yang memiliki konfigurasi elektron stabil, atau bisa negatif jika dia menerima elektron dari luar, membentuk suatu anion. Jadi afinitas elektron ini bisa nilainya positif, bisa nilainya negatif. Nah, kalau kita lihat si tabel periodik dari susunannya, kita bisa dapatkan suatu rumusan gitu ya, dapatkan suatu pola, di mana dari kiri ke kanan pada periode yang sama. Nah, mungkin tadi lupa disinggung bahwa yang ini merupakan golongan yang berupa kolom, kemudian baris ini merupakan perioda. Nah, untuk perioda yang sama, ini dari kiri ke kanan, ini ada peningkatan energi ionisasi dan juga afinitas elektronnya meningkat. Jadi kalau ini adalah hidrogen di sebelah sini dan ini adalah helium, maka energi ionisasi untuk helium jauh lebih besar dibandingkan dengan hidrogen. Afinitas elektron untuk helium jauh lebih besar dibandingkan hidrogen. Nah, seperti itulah ya contohnya. Kemudian ini adalah atomic radius atau jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini menurun seiring dengan bertambahnya perioda atau bertambahnya kulit. Nah, di sini. Jadi, kalau di sini jari-jarinya kecil, maka kalau yang bawah ini jari-jarinya lebih besar. Nah, ini tapi kalau kita lihat ke arah horizontal, maka yang di sebelah kanan di sini ini jauh lebih kecil jari-jari atomnya dibandingkan dengan yang di sebelah kiri. Nah, ini ada pola-pola yang lain, yaitu secara melintang, ini karakter non-metalnya menaik, kemudian kalau dari kanan ke kiri, ini karakter metalnya menurun. Nah, ini adalah contoh untuk membaca si properti atau sifat tadi. Kalau kita lihat, di bagian kiri, ini merupakan unsur-unsur yang bersifat basa, sementara di bagian sebelah kanan, nah, tapi tidak kanan sekali ya, karena ini yang paling kanan ini adalah noble gas atau gas mulia. Nah, yang sebelah kanan ini cenderung untuk bersifat asam. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dalam satu, contohnya dalam oksida dalam satu periode, ini ada Na, Mg, Al, Si, Ps, dan Cl. Apa itu oksida? Oksida itu di mana si unsur-unsur tadi bersenyawa dengan oksigen. Nah, itu namanya oksida. Jadi, nah ini kalau kita lihat Na, Mg, Al, Si, Ps, dan Cl. Na beroksidasi atau membentuk oksida dengan O, itu menjadi Na2O, Mg menjadi MgO, Al beroksidasi atau membentuk oksida dengan O menjadi Al2O3, dan seterusnya. Kalau kita lihat si karakteristiknya, nah jenis senyawa yang dibentuk, yang sebelah sini
menjadi senyawa-senyawa ionik. Jadi Na, Mg, Al menjadi ionik, sementara ini menjadi yang senyawa-senyawa yang sepertinya molekul, jadi dia tidak bersifat ionik. Jadi mulai Si, P, S, dan Cl. Kemudian dari segi struktur, ini juga berbeda. Kemudian dari melting point atau titik lelehnya, ini ternyata kita lihat yang sini, yang logam-logam ini, dia menaik. Nah, sementara untuk karakternya yang dia relatif non-logam atau metaloid, nah dia ada penurunan, itu untuk polanya. Tetapi untuk titik didihnya, kita lihat juga di sini polanya ada beberapa yang tanda tanya. Mungkin ini polanya agak berbeda. Nah, sedangkan untuk sifat asam basanya, yang ini merupakan basa. Nah, jadi dari kiri ke kanan, dari sini basa, makin ke kanan ini makin asam. Nah, tapi untuk Al dia ada sedikit berbeda, dia merupakan senyawa yang amfoter, yang oksida Al atau Al2O3. Nah, amfoter ini berarti dia bisa bersifat basa, dia bisa juga bersifat asam, tergantung kondisi lingkungannya. Nah, demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.